Shalom saudara-saudari kami yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami dalam keadaan penuh sukacita. Malam ini dalam ibadah tengah minggu online, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Reynold Gultom STH. Tema kita malam ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kami juga mengundang Bapak Ibu ikut serta dalam pelayanan kami dengan mensubscribe channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat dan juga men-share pelayanan kami kepada saudara-saudari kita yang lainnya. Kami juga sangat senang jika saudara-saudari memberi komen atas pelayanan kami, bisa berupa kesaksian, kritik atau saran yang membangun bagi pelayanan kami. Kita akan memulai ibadah kita dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di hadirat-Mu pada hari ini. Kami datang dengan kerendahan hati dan penuh syukur, memuji, menyembah Engkau dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami menyadari Engkau adalah firman yang hidup bagi kami umat-Mu. Kami berdoa agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah jalan kami menuju hidup yang kekal. Bimbinglah kami ya Tuhan, biarlah roh-Mu yang kudus Kau curahkan bagi kami. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Reynold Gultom, Engkaulah yang memberkati beliau dalam setiap langkah hidupnya. Apapun pelayanan dan pekerjaan yang dikerjakan beliau, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Keluarganya Tuhan berkati dan beri kesehatan. Begitu juga Tuhan malam ini, biarlah roh-Mu yang kudus membimbing Bapak Pendeta, sehingga setiap ucapan berasal daripada Engkau dan menjadi berkat buat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memulai ibadah ini dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah bagi kita pada saat ini, diambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sekali lagi, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, hari-hari terakhir kita, kehidupan kita saat ini, sering sekali kita menganggap bahwa kemanusiaan kita adalah manusia semata. Maksud saya adalah bagaimana kita sebagai manusia yang beranggapan kita lahir, hidup, dan akhirnya mati. Kehidupan kita saat ini, mengapa saya katakan demikian? Kehidupan kita hanya secara lahiriah semata. Bila demikian halnya, maka yang terjadi adalah kita terjerembab dalam kemanusiaan itu sendiri, berarti bahwa kita sama seperti tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan Allah, seperti tumbuhan yang hidup, tumbuh, layu, dan mati. Tetapi yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita di dalam maksud Allah, di dalam proses penciptaan Allah itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan kita sebagai manusia ciptaannya yang paling mulia, yang paling berbudi, yang paling berakhlak, yang paling berakal budi. Itu dimaksudkan Allah adalah supaya kita sebagai ciptaannya yang paling teragung itu, yang paling termulia itu, adalah untuk menunjukkan identitas kita sebagai gambar Allah, sebagai rupa Allah di tengah-tengah dunia ini. Artinya kita tidak boleh memahami kemanusiaan kita sebagai manusia semata yang lahir dari kemanusiaan itu sendiri, tetapi kita harus dimaksudkan oleh Tuhan Allah menjadi segambar dan serupa dengan Allah, supaya kita memenuhi maksud Allah untuk menjadi pewarta kemuliaan nama Tuhan. Kita mungkin sudah mengetahui bahwa nats ini adalah doa Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Tuhan Yesus
meminta dalam doanya supaya para muridnya mendapat kekudusan, mendapat pengudusan dari Tuhan Allah, supaya mereka setia, supaya mereka taat, supaya mereka mengingat akan janji Tuhan Yesus di dalam hidupnya selama bersama-sama dengan para muridnya di dalam pelayanan. Menjadi pertanyaan bagi kita dalam firman ini, mengapa Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran? Karena kebenaran menjadi pengadil, kebenaran menjadi pemisah, kebenaran menjadi pembanding yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Jikalau kita sudah melakukan hal yang benar di mata Tuhan, maka itu adalah sebagai sebuah identitas, itu adalah sebagai sebuah tanda orang benar melakukan hidup kudus. Jadi tema kita hari ini, hidup di dalam kebenaran. Saudara tertantang di tengah-tengah kehidupan kita, para pemuda tertantang di dalam kehidupan saat ini untuk hidup di dalam kebenaran. Para ibu-ibu dan bapak-bapak ditantang untuk hidup di dalam kebenaran, dan seluruh umat yang percaya ditantang untuk hidup di dalam kebenaran. Karena itu tidak ada segala pikiran yang picik, yang dengki, yang iri hati, yang sombong, yang angkuh bagi orang-orang yang sudah mengenali kebenaran di dalam kekudusan. Karena itu seperti yang saya sampaikan, menjadi tantangan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, dan harus menjadi pijakan dan dasar kehidupan kita. Hidupmu dan hidupku bukanlah hanya manusia semata. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya dengan berkata, dimanapun engkau berada, di mana muridku berada, di situ pun kamu berada. Di mana aku berada, disitulah kamu berada. Ini menjadi seruan dan bagian dari ketidakterpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Karena itu, melalui firman hari ini, membawa kita untuk tetap sukacita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan karena terpaksa, jangan karena supaya dilihat orang seolah-olah baik, jangan karena supaya mengikuti rutinitas saja, misalnya dalam kebaktian minggu, tapi harus mampu menunjukkan identitasnya, harus mampu menyepuh imannya di dalam kebenaran firman Tuhan untuk selalu hidup di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, Bapak Ibu, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi sahu yang kuat di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan itu melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus, yaitu firman kebenaran itu sendiri, yakni firman itu sendiri akan membawa kita, menguatkan kita, mengokohkan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Jadikan Kristus itu sendiri sebagai sandaran, jadikan Kristus itu sendiri sebagai benteng yang kokoh. Ibu bapak yang kasihi Tuhan kita, Yesus sendiri menjadi pelaku kebenaran di dalam pelayanannya, di dalam panggilannya bagi orang-orang Israel ketika dia akan menerima penyalipan di dalam ketaatannya kepada Allah Bapa. Dia berkata, ya Bapa, ambillah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupanku. Itu menandakan bahwa bagaimana Tuhan Yesus sebagai pelaku kebenaran, dia mengerti dan memahami bagaimana sulitnya dan bagaimana beratnya dia harus menderita oleh karena dosa kita manusia. Tetapi dengan ketaatannya kepada firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan panggilannya untuk melakukan
menaati firman Tuhan di dalam panggilannya sebagai anak Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dia berkata, tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan hari ini kami telah mendengarkan sapaan daripada firman-Mu. Engkau adalah firman yang menjadi daging, yang menjadi kehidupan di tengah-tengah kehidupan kami, yang menyelamatkan kehidupan kami hingga saat ini. Di dalam realitas kehidupan kami semuanya kami tertantang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kehidupan ini, jadikan hidup kami sebagai orang yang sudah terpilih dan yang Engkau panggil dan Engkau khususkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Jauhkan dari kami Tuhan kehidupan yang tidak mengenali kebenaran, yang menjauhi kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Engkau sejatinya adalah kebenaran melalui firman-Mu hari ini, bahwa kebenaran tetaplah kebenaran melalui kuasa-Mu, melalui hadirnya anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang selalu mencintai kebenaran melalui kehidupan kami supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati menjadi berkat bagi kami, kehidupan kami semuanya, agar kami mampu melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami setiap hari. Hidup benar menjadi panggilan-Mu bagi kami pada saat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk channel YouTube Sylvia Margareta Huta Barat, kiranya Engkau berkati, dan semua para orang yang menikmati dan terberkati melalui Sylvia Margareta Huta Barat atas firman Tuhan yang boleh dibagikan, disampaikan, dan diusahakan melalui para hamba-hamba-Mu di seluruh dunia ini, terutama khususnya di kota Medan. Kiranya Engkau berkati, menjadi kemuliaan nama-Mu saja, kiranya semakin banyak orang yang terberkati, mengenal
firman-Mu dan menghidupi firman-Mu lewat para hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anaknya, kiranya Tuhan memberkatinya di dalam setiap panggilan mereka, di dalam sekolahnya, kiranya Engkau berkati semuanya agar tetap sehat-sehat di dalam kasih setia daripada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak muda yang boleh mendengarkan firman-Mu, supaya mereka mengerti dan memahami dan bersyukuri atas panggilan Tuhan bagi kehidupan mereka sebagai orang-orang yang sudah mengenali kebenaran firman Tuhan, agar mampu melakukan kekudusan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Engkau berkati pemuda-pemudi semuanya, agar mampu menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa kami, agar mampu menjadi saluran berkat-Mu lewat keterpilihan, lewat status yang mereka miliki, agar mampu menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa Bapak Tuhan untuk para pemimpin kami, baik di Kota Medan maupun di pemerintah pusat. Kami juga berdoa kiranya seluruh pimpinan kami Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, dan Engkau berikan kebijaksanaan di dalam memimpin kami di tengah-tengah bangsa ini. Jadikanlah kami semua para masyarakat di tengah-tengah bangsa Indonesia menjadi pelaku kebenaran di dalam firman Tuhan, dan kami mampu untuk selalu bersama-sama dengan pemerintah agar mampu menjadi melaksanakan, mengerjakan pekerjaan kami masing-masing untuk kemakmuran bersama. Jadikan kehidupan kami untuk mampu solidaritas dan mampu saling merasakan bersama, baik itu sukacita dan duka cita di tengah-tengah kehidupan kami, agar identitas bangsa kami semakin Engkau berkati sebagai orang-orang yang telah Engkau pilih di tengah-tengah kehidupan kami yang percaya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau penuhkan dalam sukacita melalui kasih-Mu, melalui pengenalan kami akan Kristus Yesus. Kami telah berdoa. Di atas semua itu kami adalah manusia yang berdosa. Kiranya Engkau hapuskan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.